أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aku berlindung kepada Allah dari tipu daya setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. An-Nazi'at ayat 31. Dia mengeluarkan airnya dan tumbuh-tumbuhannya. Dialah yang telah mengeluarkan nikmat dari bumi untukmu dan nikmat untuk hewan ternakmu. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Sempurna, kehendaknya memberikan nikmatnya kepada manusia sekaligus juga kepada hewan-hewan ternak manusia yang bermanfaat bagi manusia. Bersyukurlah atas semua nikmatnya dan bersiaplah untuk menghadapi pembalasannya di akhirat kelak. Wal jibala arsaha. An-Nazi'at ayat 32. Gunung-gunung dia pancangkan. Andai tidak ada gunung, maka tidak ada kehidupan bagi manusia di bumi. Sekaligus tidak akan ada tumbuh-tumbuhan dan nikmat untuk hewan-hewan ternak mereka. Karena bumi goncang, karena tiupan angin yang sangat kencang yang membuat seluruh kehidupan akan mati karenanya. Dia Allah, Sang Maha Pencipta Maha Perkasa, yang memberikan nikmat kepada semua makhluknya di muka bumi, agar mereka bersyukur dan pandai berterima kasih sampai ke akhirat kelak akan mendapatkan balasan yang lebih baik daripada di dunia. Mata'an lakum wa li'an'amikum. An-Nazi'at ayat 33. Sebagai makanan bagimu, Allah pancarkan air dari bumi untuk minuman. Dan bagi binatang-binatang ternakmu, Allah keluarkan tumbuh-tumbuhan selain air untuk kesenangan kamu dan kesenangan binatang-binatang ternakmu. Hidayah dari ayat ini, Allah yang menyediakan semua kebutuhan, bahkan kenikmatan sebagai penyempurna dari kebutuhan, yakni keinginan-keinginan bagi manusia. Semuanya berasal dari Allah. Bersyukurlah hanya kepadanya, dan ingat, satu hari nanti akan ada hari pembalasan, di mana manusia akan dimintakan pertanggungjawaban atas semua nikmat itu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Abasa ayat 24. Maka hendaklah manusia memperhatikan makanannya sebagai pilar untuk kehidupannya. Hidayah dari ayat ini, Allah yang memberi makan manusia. Tidak ada yang lain yang bisa memberi makan bagi manusia. Selain Allah, hanyalah perantara. Sembahlah Dia dan hanya kepadanya lah kamu bersyukur. Anna sababna al-ma'a sabba. Abasa ayat 25. Kami benar-benar telah mencurahkan air hujan dari langit dalam jumlah yang besar. Makanan manusia semuanya berasal dari Allah. Hidayah dari ayat ini, maka sembahlah Allah, bersyukurlah kepadanya,
namun bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat yang telah diberikannya, berupa hujan yang dicurahkan dari langit dengan jumlah yang mencukupi bagi kehidupanmu. ثم شققنا الأرض شقا. Abasa ayat 26. Kemudian kami membelah tanah itu dengan sebaik-baiknya. Allah membelah tanah lewat air hujan yang dicurahkan dan lewat kemampuan benih menjadi tunas yang mampu meretakkan permukaan tanah dengan segenap keseimbangan alamnya. Hidayah dari ayat ini, Allah lah dengan semua kehendaknya yang begitu detail, yang memberikan pelajaran kepada manusia tentang asal-muasal nikmatnya, agar manusia bersyukur dan mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan semua nikmat yang telah Allah berikan di akhirat kelak. فأنبتنا فيها حبا. Abasa ayat 27. Lalu kami menumbuhkan biji-bijian di dalamnya agar bisa dikonsumsi oleh hewan ternak manusia. Dan dari biji-bijian itu juga ada yang berproses menjadi tunas baru sebagai bentuk lain dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hidayah dari ayat ini, begitu besar perhatian dan rahmat Allah serta kasih sayangnya kepada makhluknya, sampai ke tingkat detail yang tidak pernah bisa dijangkau oleh manusia. Mulai dari proses bagaimana benih dibolak-balikan di dalam tanah, dan bagaimana proses tunas bisa keluar dari permukaan tanah yang awalnya tertutup. Dialah Allah yang memberikan hidayah di ayat ini, agar manusia senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan lewat biji-bijian yang ditumbuhkan dari bumi, dan mempersiapkan diri untuk bertanggung jawab atas semua nikmat yang telah diberikannya di akhirat kelak. وعنبا وقضبا. Abasa ayat 28. Kami juga menumbuhkan buah anggur dan sayur-mayurnya. Allah memberikan kepada manusia kebutuhan pokoknya, sekaligus juga kelezatan baginya, sebagai tambahan nikmat dan keutamaan darinya. Hidayah dari ayat ini, lewat anggur dan sayur-mayur, Allah mengingatkan manusia agar senantiasa beribadah kepada Tuhan yang telah memberikannya kebun-kebun anggur dan sayuran di antaranya, sekaligus bersyukur atas semua nikmatnya, dan sambil ingat dan mengingatkan bahwa satu hari nanti semua akan dimintakan pertanggungjawabannya. وزيتونا ونخلا. Abasa ayat 29. Kami juga menumbuhkan zaitun dan pohon korma, sebuah tumbuhan yang merupakan kebutuhan pokok bagi manusia selain anggur dan sayuran. Allah mencukupkan semua kebutuhan dasar manusia, sekaligus tambahan atau suplemen nutrisinya, agar manusia senantiasa bersyukur kepada Allah. Hidayah dari ayat ini, sembahlah hanya Allah, jangan sekutukan Dia, dan nikmatilah semua nikmat yang diberikannya dengan cara tidak berlebih-lebihan, sambil mengingat bahwa suatu hari nanti semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. وحدائق غلبا. Kami juga menumbuhkan dan membentukkan untuk manusia kebun-kebun yang subur, yang berisi pepohonan-pepohonan yang besar, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kelestarian alam lingkungan hidupnya. Hidayah dari ayat ini,
Allah dari awal hingga akhirnya, yang menyiapkan semua apa yang menjadi kebutuhan manusia, bahkan yang bisa melindungi manusia. Hidayah dari ayat ini. Pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah dengan mensekutukannya dengan yang lain. Pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah sambil mengingat satu hari nanti semua nikmatnya akan dipertanyakan di akhirat kelak.